صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malam hari ini kita berkumpul di sini, insya Allah kelak kita bersama-sama dikumpulkan di surga Allah bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama membaca sejarah hidup manusia yang paling mulia, panutan kita, pemimpin kita, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam tak henti-hentinya mulai dari awal majlis kita ucapkan dan kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya setiap sholawat akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita karena sholawat-sholawat yang kita baca mulai dari tadi yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, "Inni la'arifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la'arifuhul an." Beliau menceritakan dahulu di Mekah ada sebongkah batu, kana yusallimu alayya, yang batu itu kalau Nabi lewat itu batu mengucap salam kepada Nabi Muhammad qabla an ub'ath, dan itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis ini atau mengatakan hadis ini jauh setelah peristiwa itu batu mengucapkan salam sama beliau. Dan beliau katakan, "Inni la'arifuhul an", sampai detik ini saya tahu batu mana yang dahulu ketika saya lewat mengucapkan salam kepada saya. Di Mekah batu itu bukan cuma satu. Mekah itu kota yang dipenuhi dengan bukit-bukit, banyak bebatuan di sana. Tapi ada batu yang ucap salam sama Nabi Muhammad dan Nabi tidak lupa batu mana yang ucap salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama batu yang ucap salam saja beliau nggak lupa, apalagi kita umatnya yang dari tadi duduk di sini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah setiap salam yang dari tadi kita ucapkan kepada Nabi Muhammad menjadikan beliau tidak lupa kepada kita, khususnya kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nama kita satu persatu dipanggil oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Andai saja majelis maulid seperti ini yang kita dapatkan cuma satu keutamaan saja, yaitu salam yang kita haturkan kepada beliau menjadikan beliau tidak lupa kepada kita, la kafa, sudah cukup. Belum lagi sholawat-sholawat yang kita baca datangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sholawat-sholawat yang kita baca saking banyaknya insya Allah menjadikan posisi kita kelak di hari kiamat menjadi dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata salah seorang penyair yang soleh, andai kata matamu tidak beruntung memandang wajah Nabi Muhammad,
Karena kita nggak hidup di zaman beliau. Sahabat Nabi ini orang-orang yang beruntung karena matanya dapat memandang langsung Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau kau kehilangan kesempatan untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad, maka jangan sampai telingamu kehilangan kesempatan untuk mendengar sejarah hidup Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita nggak melihat langsung beliau karena kita nggak hidup di zaman beliau, tapi telinga kita insya Allah mendengar keindahan beliau, mendengar sejarah hidup beliau, yang insya Allah ini semua menambah rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi dulu kalau rindu, melepas kerinduannya pergi ke tempatnya Nabi Muhammad. Ada yang rindu sama Nabi, tinggal melangkahkan kaki menuju ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, kita hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kita rindu kepada beliau, kemana kita datang? Ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, ke majelis yang di situ diajarkan kepada kita akhlak manusia yang paling mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pujiannya dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Datangnya kita ke sini untuk melepas kerinduan, rindu sama Nabi, ya datang ke majelisnya Nabi. Rindu kepada Nabi Muhammad, mari kita hias telinga kita, pendengaran kita dan hati kita mendengar sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita nggak hadir ke majelis ini, kita mau kemana? Bagaimana cara nambah cinta kepada Nabi? Ya dengan membaca, mencari tahu, menggali informasi lebih dalam tentang manusia yang kita cintai. Semakin kita kenal, semakin kita tahu, maka semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, al-ma'rifah sababul mahabbah. Tahu, kenal itu menjadikan orang semakin cinta. Semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, semakin cinta. Semakin kita tahu lebih dalam tentang Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita cinta kepada kedua orang tua kita? Karena kita kenal betul siapa kedua orang tua kita. Kita tahu ibu kita rela sakit demi kita. Kita tahu dan kenal betul bapak kita itu rela berkorban demi anak-anaknya. Semakin kita tahu bagaimana cintanya orang tua kepada kita, semakin kita cinta kepada kedua orang tua. Nah, semakin kita kenal Nabi Muhammad, maka semakin kenal, semakin cinta kita kepada beliau. Karena nggak ada yang lebih cinta kepada kita melebihi daripada kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita cinta sama kita, Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita. Terkadang orang tua di akhir hayatnya, di ajalnya lupa sama anaknya karena takut. Di saat sakaratul maut jarang ada orang yang ingat dengan anaknya, tapi Nabi Muhammad di akhir hayatnya yang ada di benaknya siapa? Ummati, ummati, ummati. Gak ada yang ngalahkan cintanya Nabi kepada umatnya. Mau wafat yang dipikirkan siapa? Kita. Setelah wafat nanti di hari kiamat yang dipikirkan siapa? Kita. Sayyidina Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, saya bisa mendapati Anda di mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Di Sirat. Kalau nggak ada di mana ya Rasulullah? Fil mizan. Kalau nggak ada di mana ya Rasulullah? Itu Nabi mondar mandir dari Sirat ke mizan, bolak-balik ke sana untuk apa? Menyelamatkan kita umatnya, memberikan syafaat kepada mereka yang butuh syafaat. Beliau ingat di masa hidupnya kepada kita, dan nanti di hari kiamat gak pernah melupakan kita. Beliau mondar mandir menyelamatkan umatnya, bahkan bersujud di hadapan Allah sampai Allah berkata, ya Muhammad, irfa' raksak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad bukan anaknya, tapi seluruh umatnya beliau minta agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak pantas kita ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau melupakan Nabi yang tidak pernah melupakan kita. Dan kadang lewat 1 minggu kita gak ingat sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu kalau melupakan kita 1 jam saja binasa ya.
Tapi beliau nggak pernah melupakan umatnya sampai nanti di hari kiamat. Maka dari itu kita kumpul di sini untuk lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, di bab pertama beliau menjelaskan wujubu ma'rifah, wajibnya mengetahui, mengenal Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita diwajibkan kenal sama Nabi Muhammad? Karena banyak poin, banyak hal yang menjadikan kita wajib untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, karena kita diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Wal imanu yatatallabu al-ma'rifah. Dan iman kepada Nabi dibutuhkan kita cari tahu tentang orang yang kita imani. Kita beriman, diperintahkan beriman kepada Rasulullah, maka harus kita mencari tahu tentang sosok manusia yang kita imani. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, faja'alahu subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan mahabbah as-sadiq huwa ittiba' di Nabi Muhammad SAW. Yang aku cinta kepada Allah, dia harus membuktikan cinta sejatinya kepada Allah dengan apa? Berittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad, baru diterima cintanya sama Allah. Bukan hanya diterima cintanya oleh Allah, tapi dibalas yuhibbukumullah, kalian juga dicintai oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian diampuni. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ngikutin jalannya Nabi sebab dapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang mau ngikuti Nabi kalau dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Terus yang mau diikuti apanya? Mau ikut Nabi Muhammad, mau ikuti jalannya Nabi Muhammad, syarat pertama yang harus ditempuh apa? Kenal, tahu. Setelah tahu, dia akan meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu bagaimana kedudukannya Nabi, supaya apa? Bisa menghormati Nabi Muhammad. Kita harus tahu bagaimana derajat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Supaya kita bisa muliakan Nabi. Nabi ini sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Saking hebatnya Nabi Muhammad, Anda kalau buka Al-Quran, tidak ada orang bicara dengan orang lain diatur cara bicaranya oleh Allah sebagaimana Allah mengatur cara bicara seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Mau bicara sama Nabi saja diatur oleh Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Kalau sampai angkat, binasa amalnya, hilang amalnya, diancam oleh Allah Ta'ala. Makan di rumahnya Nabi Muhammad, bertamu ke rumahnya Nabi Muhammad, yang ngatur Allah. Diperintahkan itu sahabatnya Nabi untuk keluar dari rumahnya Nabi Muhammad. Setelah makan jangan terus keenakan ngobrol di rumahnya Nabi. Nabi ini bukan orang yang pengangguran, sibuk untuk berzikir mengingat Allah. Nabi nggak enak mau nyuruh pulang, wallahu la yastahi, dan Allah tidak pernah malu. Yang nyuruh pulang Allah Ta'ala. Menunjukkan betapa mulianya derajatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita nggak kenal sama Nabi, bagaimana mulianya Nabi, bagaimana sempurnanya Nabi Muhammad, ya kita nggak bisa muliakan Nabi Muhammad. Contoh paling sederhana, di majelis ini mungkin ada yang duduk orang yang soleh atau walinya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nggak tahu, kita nggak kenal. Akhirnya apa? Nggak dipersilahkan duduk di depan. Akhirnya apa? Mungkin ada yang suul adab melangkahi. Tapi kalau kita tahu di tempat ini ada orang yang istimewa, kita kenal, ya kita akan hormati, kita akan muliakan, kita akan dudukkan di tempatnya. Karena apa? Kenal. Orang kalau belum kenal sama Nabi Muhammad, ya nggak muliakan Nabi. Tapi ketika dia tahu junjungan Nabi besar Muhammad, tahu derajatnya, tahu sosok mulianya, tahu betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka dia akan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad itu basyarun la kalbasyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kama annal yaqut hajarun la kal hajar, seperti batu permata.
Dia dari jenis bebatuan tapi tidak sama dengan bebatuan yang lainnya. Batu permata, berlian mau disamakan dengan batu yang murahan, mau disamakan dengan batu akik yang harganya cuma 20-30 ribu, nggak bisa walaupun dari jenis batu yang sama. Tapi berlian kau ikat dengan emas atau tidak kau ikat dengan apapun tetap indah dan mahal harganya. Namun batu yang murah kau ikat dengan ikat yang mahal, orang malah menertawakan dirimu. Ini batu murahan kok diikat dengan ikatan yang mahal. Tapi batu permata tetap mahal dan tidak bisa disamakan dengan batu yang lainnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad nggak seperti manusia yang lainnya? Nabi sendiri. Nabi Muhammad itu pernah puasa, namanya puasa wisal, yuwasil siyam. Puasa wisal ini seperti apa? Puasa kalau matahari terbenam beliau nggak buka, dilanjut sampai besoknya puasa lagi. Dan kita dilarang, kita nggak boleh umatnya Nabi Muhammad puasa seperti itu. Tapi kata para ulama, kalau misalnya tidak buka di waktu maghribnya, tapi nanti di waktu malam dia berbuka, dia tidak tergolong sebagai orang yang yuwasil siyam, kan diperbolehkan. Nabi Muhammad itu pernah yuwasil siyam. Ketika beliau nyambung puasanya tidak pakai buka, para sahabatnya ngikutin. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian nyambung puasa? Kok tidak buka? Inna naraka tuwasilu ya Rasulullah, kami lihat engkau nyambung puasa, engkau nggak buka, ya kami ikut nggak buka, nyambung puasa. Kata Nabi Muhammad, jangan. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ini lastu mithlakum, aku nggak seperti kalian. Manusia Nabi Muhammad bukan malaikat. Beliau makan, minum, menikah, punya anak, ya sakit, ya kadang terluka, tapi nggak sama seperti kita. Dalam riwayat ini lastu kahayatikum, aku nggak seperti kalian. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalau sahabat Nabi puasa nggak makan nyambung sampai besoknya bisa binasa, bisa mati. Tapi Nabi Muhammad abitu di waktu malam, aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Kata para ulama, bukan makanan seperti makanan yang zahir, tapi beliau diberi rasa kenyang seperti setelah makan, diberi kekuatan seperti kekuatannya orang yang setelah makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaannya Nabi Muhammad, kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi. Kalau kita baca sejarah orang yang mensifati Nabi Muhammad seperti Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika tanya kepada pamannya Hindun ibnu Abi Hala, sifatkan kepadaku Rasulullah seperti apa supaya saya ada sifat yang saya gantungi, saya pegangi, ata'allaku bihi. Apa kata Hindun ibnu Hala? Kata Hindun bin Hala, Rasulullah itu kana fakhman mufakhaman, orang yang mulia dan dimuliakan. Nabi Muhammad itu wajahnya bercahaya. Kalau kita baca sifat-sifatnya Nabi Muhammad, selalu disifati oleh orang-orang yang melihat Nabi Muhammad, cahayanya ada yang mengatakan seperti matahari yang terbit, ada yang mengatakan cahayanya bagaikan bulan purnama. Dan selalu orang-orang yang menyifati Nabi Muhammad selalu mengatakan apa? Kami tidak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sebelum Nabi diciptakan atau bahkan setelah Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang seperti Nabi, baik dari umat terdahulu atau umat yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa nyamain junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ahsanan nasi khuluqan, akhlaknya paling baik, fisiknya juga paling baik. Muqassadan, kata para sahabat Nabi, Nabi Muhammad itu muqassadan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, kulitnya putih, musyarraban bihamrah, wajahnya bercahaya. Kata Jabir ibnu Samurah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, saya itu pernah ra'aitu Rasulullah fi lailatil idhiyan, di malam bulan purnama aku melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau apa? Dan saya kemudian melihat bulan, faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku melihat kepada wajahnya Nabi dan kemudian aku melihat bulan. Fahuwa indi ahsanu minal qamar. Dan bagiku Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang ada pada Nabi Muhammad yang harus kita gali. Supaya apa? Tambah cinta. Supaya kita tahu kedudukannya Nabi Muhammad. Mau ittiba fattabi'uhu la'allakum tahtadun.
Ai ila sa'adatikum fid dunya wal akhirah. Kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad supaya apa? Dapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya Allah Ta'ala. Ittiba butuh apa? Ma'rifah. Semakin kita kenal Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada beliau. Kalau sudah cinta, nikmat. Karena dengan modal cinta kita dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ini bisyarah buat kita yang gak hidup di zamannya Nabi, gak ketemu sama Nabi, tapi nanti bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Syaratnya apa? Mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya benar-benar, bukan cuma ngaku cinta. Sayyidina Umar tangannya pernah dipegang sama Rasulullah. Saking bahagianya mengutarakan cinta. Ya Rasulullah, saya cinta kepada dirimu melebihi daripada apapun. Illa min nafsi, kecuali dari diriku. Sayyidina Umar sudah bisa mencintai Nabi melebihi daripada bapaknya, ibunya, anaknya, hartanya, tapi belum bisa mencintai Nabi melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Ini orang hidup di zaman Nabi Muhammad, butuh perjuangan untuk totalitas dalam mencintai Nabi. Nah kita yang gak pernah ketemu sama Nabi, hidup jauh setelah Nabi Muhammad, kalau tidak ada upaya, tidak ada kesungguhan untuk mencintai Nabi Muhammad secara totalitas, maka kita nggak mungkin mampu. Hadirnya kita ke majelis ini adalah sarana menambah kecintaan kita kepada beliau. Kata Sayyidina Umar apa? La walladzi nafsi biyadihi. Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Kata para ulama, Nabi itu nggak perlu sumpah, ucapannya itu jujur. Kenapa kok pakai sumpah? Takkid, memastikan, ditekankan sama Nabi Muhammad, jangan hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau bisa cintai aku melebihi daripada dirimu. Baru Sayyidina Umar kemudian berkata, engkau lebih aku cintai daripada diriku ya Rasulullah. Dan Nabi pun kemudian berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, yang artinya telah sempurna imanmu. Kenapa Sayyidina Umar mencintai Nabi melebihi daripada dirinya sendiri? Karena Sayyidina Umar berpikir, kita ini siapa kalau bukan karena Nabi Muhammad? Dan nanti di hari kiamat, kalau ada yang kita lebih cintai ketimbang Nabi Muhammad atau melebihi Nabi Muhammad, tanyakan kepada diri kita, yang kita cintai itu nanti kita cari nggak di hari kiamat? Kita lebih cinta kepada harta kita ketimbang Nabi Muhammad, apakah nanti di hari kiamat kita cari harta kita? Apakah harta itu bisa nolong kita? Kita mencintai orang tua kita ketimbang Nabi Muhammad, apakah orang tua kita di hari kiamat bisa nolong kita? Kalau kita sadar tidak ada yang bisa memberikan syafaat dan menolong kita kecuali Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya yang kita cintai adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadisnya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, yang artinya tidak sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai ketimbang kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Padahal Nabi cukup mengucapkan seluruh manusia, gak pakai nyebut bapak, ibu, anak, itu sudah cukup. Karena orang tua itu kan bagian dari manusia, anak itu bagian daripada manusia. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi sebutkan dia gak mungkin sempurna imannya sampai dia bisa mencintai aku melebihi daripada kedua orang tua, anak, baru seluruh manusia. Kenapa ada spesifikasi walidihi wa waladihi? Dijelaskan sama para ulama karena cinta itu penerapannya beda-beda. Anak yang cinta kepada kedua orang tuanya, cintanya penuh dengan penghormatan, pengagungan. Anak itu diperintahkan untuk berbuat baik, birrul walidain kepada orang tuanya, tidak ngangkat suara, tidak bentak, ta'zim kepada orang tuanya. Maka cintai Nabi Muhammad dengan penuh ketakziman, dengan penuh penghormatan melebihi daripada cintamu kepada kedua orang tua. Kau belum bisa seperti itu, gak sempurna imanmu. Kemudian cinta kepada anak, hub atifiyah, hub hanan. Cinta sama anak itu beda penerapannya dengan cinta kepada orang tua. Cinta sama orang tua penuh dengan penghormatan, ta'zim. Tapi cinta kepada anak, cinta yang penuh dengan kelembutan, cinta penuh dengan kerinduan.
Bapak itu kalau pisah sama anaknya 1 hari rindu. Bapak itu kalau keluar kota baru sampai di kota tujuannya sudah rindu kepingin ketemu anaknya. Zaman sekarang ada handphone, ada video call, dia langsung telepon anaknya, video call sama anaknya. Cinta yang penuh dengan kerinduan. Nah, kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad pernah nggak rindu sama Nabi? Pernah nggak punya keinginan yang mendalam, saya itu rindu, pingin mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW? Selagi kita belum punya cinta yang seperti itu, belum sempurna iman kita, karena kita belum mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada anak-anak kita. Bahkan anak muda, anak kecil di zaman Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada siapapun yang hidup di zaman ini. Di zaman Nabi Muhammad ada seorang anak usianya masih kecil, namanya Rabi'ah, berkhidmah di rumahnya Nabi. Nabi kalau mau wudhu dia siapkan air. Nanti Nabi selesai wudhu dibawain handuk. Kalau Nabi masuk ke kamar istirahat sama Nabi, Rabi'ah disuruh pulang, tapi dia gak pulang. Diam di depan rumahnya Nabi Muhammad, khawatir kalau nanti malam hari Nabi butuh sesuatu gak ada yang bantu. Saking apa mahabbahnya kepada Rasulullah. Nabi senang dengan anak ini. Maka ditawarin sama Nabi Muhammad. Nabi berkata kepada Rabi'ah, sal, minta wahai Rabi'ah. Ini yang nawarin gak sembarang orang, bukan presiden. Yang nawarin bukan pejabat, bukan orang kaya. Yang nawarin yang punya surganya Allah Ta'ala dan kekasihnya Allah. Kalau ngangkat tangan langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Sal, minta wahai Rabi'ah. Anak kecil. Apa yang diminta sama Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang saya mau saya bersama dengan dirimu di surga. Gak cuma di dunia, tapi di surga bersama dengan dirimu. Ini permintaan tidak keluar kecuali dari hati yang dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, kalau ingin masuk surga, semua orang ingin. Gak usah muslim, non muslim itu keinginannya juga sama, mati nanti masuk surga. Yang membedakan kita dengan mereka apa? Kita pernah enggak pingin masuk surganya bersama dengan Nabi Muhammad, pingin bersama dengan Nabi. Orang yang punya cinta dengan yang tidak punya cinta berbeda. Yang penting aku mlebu surga karo kanjeng Nabi atau tidak, yang penting masuk surga. Bagi para pecinta tidak. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya apa? Aku itu rindu dengan surga, pingin masuk surga cepat-cepat. Fi jannatin, kata Habib Ali, aku ini pingin masuk surga bukan karena sifat-sifat yang saya dengar. Surga itu ada bidadarinya, surga itu seperti ini. Enggak, saya pingin rindu sama surga, pingin masuk surga karena apa? Karena kekasihku Muhammad bertempat tinggal di surganya Allah Ta'ala. Itu mahabbah. Rabi'ah ditawari sama Nabi Muhammad, mau apa? Mbak minta iPad, iPhone seperti anak-anak zaman sekarang. Murafaqataka fil jannah. Saya ingin bersama dengan dirimu di surga ya Rasulullah. Nabi sampai tanya lagi, ada selain itu enggak? Maksudnya permintaan yang lain. Namanya anak-anak mungkin ingin pakaian baru, kepingin kendaraan, unta, kambing. Awa ghairu dzalik. Apa jawaban Rabi'ah? Huwa dzaka ya Rasulullah. Cuma itu ya Rasulullah. Sya'nul muhib. Orang kalau sudah cinta seperti itu, cuma itu yang saya mau ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu a'inni bi kathratis sujud, perbanyak sujud, bantu saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak di zamannya Nabi lebih hebat dari kita, nggak mau pisah sama Nabi Muhammad. Kalau pisah sama Nabi Muhammad kembali dengan wajah yang gelisah, seperti sahabat Nabi Thauban, baru ketemu sama Nabi, pisah baru sebentar balik wajahnya seperti orang sakit. Ditanya sama Nabi Muhammad, maaf, kenapa kau wahai Thauban? Saya nggak apa-apa, nggak sakit ya Rasulullah, tapi saya kalau pulang rindu sama dia. Nggak sabar untuk kepingin cepat-cepat ketemu. Padahal baru bisa, sudah rindu lagi sama Nabi Muhammad. Sampai Thauban mikirkan nanti kalau saya masuk surga, surganya beda sama Nabi gimana? Itu pun kalau saya masuk surga, surga saya paling rendah, surganya Nabi paling tinggi. Di surga nggak ketemu sama Nabi gimana? Bingung. Yang jawab kalau orang cinta bukan Nabi Muhammad, langsung yang jawab yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Turun ayat kasih kabar gembira, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang-orang seperti Thauban tenang hatinya setelah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di majelis ini kita mupuk cinta.
nambahkan kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta, itu hati kita nanti akan tertarik dengan sendirinya teladani Nabi Muhammad. Cinta itu nanti yang akan membuahkan hasil apa? Thamratul mahabbah itu ittiba. Orang kalau sudah cinta, condong hati kepada sesuatu yang dia cintai, maka dia akan mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya dan akan membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya. Itu cara kerjanya cinta. Jadi kalau ada orang ngaku cinta tapi tidak menjadikan sesuatu yang dicintai oleh kekasihnya kecintaannya, berarti belum betul-betul cinta. Jangan pikirkan caranya gimana. Yang kita harus pikirkan apa? Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Nanti hati kerja dengan sendirinya. Kita lihat orang itu kadang, saya pernah kenal sama orang hobinya mabuk, nggak mau ninggalkan minuman keras. Kalau dinasehatin tambah khusyuk mabuknya. Setiap ada yang nasihatin tambah parah, tambah penak. Karena syaitan dan hawa nafsu itu semakin diperingatkan, dia semakin nantang. Subhanallah, minal ayam dia datang sudah nggak lagi minum minuman keras. Saya sudah nggak pernah minum. Kenapa? Jatuh cinta kepada siapa? Manusia biasa, hanya seorang wanita yang dia jatuh cinta. Kemudian wanita tersebut berkata, apa saya nggak mau kalau punya calon pasangan hidup orang yang suka mabuk. Berhenti minum minuman keras. Al-Quran dibacakan di telinganya nggak mempan, tapi begitu jatuh cinta malah berhenti. Syaknul mahabbah, karena apa? Ketika dibaca Al-Quran hatinya hitam, nggak mau menerima, belum cinta sama Allah Ta'ala. Begitu dia cinta, kekasihnya minta apa, dia turutin. Itu syaknul mahabbah. Kita kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, maka dengan sendirinya hati mendorong kita untuk cinta dengan apa yang dicintai sama Nabi, benci dengan apa yang dibenci sama Nabi, ngikuti Nabi Muhammad. Lihat anak muda zaman sekarang, cinta dengan pemain sepak bola, pasang foto profilnya pemain idolanya. Cinta dengan tokoh fulan, pergi potong rambut, niru potongan rambut orang yang dia idolakan. Padahal